Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini izin mewawancarai warung Babeh, betul ya namanya, Kedai Babeh. di Jalan Merdeka Raya. Perkenalkan, kami berempat. Saya sendiri Arifin. Saya Fisler. Oh, Kakaknya. Oke, perkenalkan aku Anita Firlana. Saya Reska. Saya Yusuf. Saya Daud. Di sini izin memberikan pertanyaan beberapa wawancara tentang sebutannya apa nih Kak? Coffee shop atau warkop? Kedai aja. Oke. Yang pertama, izin tanya untuk sejak kapan usaha ini berdiri dan apa yang menjadi alasan untuk membuka usaha atau kedai warung Babeh? Untuk awal bukanya itu dari 2018, kita dari gerobakan, terus ke ruko, baru ke lahan besar gini, ruko gini. Nah, untuk alasannya, awalnya sih gabut aja, gabut, iseng, terus emang suka nongkrong, akhirnya bikin usaha, ya jadilah seperti ini. Kalau boleh tahu sebelumnya di mana atau Sebelumnya di Danau Batur ya, Danau Batur pinggir jalan, terus di Danau Sengkarak, Rasa Malaraya, terakhir di sini di Merdeka. Merdeka Raya? Ya, Yang kedua, kakak-kakak nih siapa target utama pelanggan yang datang ke warung Babeh dan bagaimana nih menurut cara narik pelanggannya? Target ya? Ya target kalian ini. Jadi kita ngincar itu yang anak-anak muda ya, yang pengen datang ke kafe itu yang estetik, yang nyaman, vibes-nya bagus, kemudian ada live music. Ya kan anak-anak sekarang tuh mereka nggak mentingin soal harganya, tapi mereka ngelihat tempatnya bagus, nyaman buat nugas, buat nongkrong sama teman, ya kan. Jadi kita ciptain tempat yang mereka inginkan. Ibarat gini loh, kita nggak mendatangkan konsumennya, tapi konsumen yang datang ke kita karena kita menyediakan tempat yang nyaman. Gitu. Kalau udah nyaman, pasti kan balik lagi, ya nggak? Iya. Sama kayak mantan kan? Mantan nyaman pasti balik lagi. Tapi kalau mantannya nggak nyaman, nggak bakal balik lagi. That's why kita nyiptain tempat yang nyaman, gitu. Yang kalian lihat saat ini. Selanjutnya, apa saja nih tantangan terbesar yang pernah atau sedang dialami dalam menjalankan usaha ini dari tahun 2018? tantangan terbesarnya paling cuaca deh ya. Ya karena ya indoor ya kayak. Cuaca satu, kedua pandemi itu juga tantangan terbesar menurut saya. Terus yang ketiga pesaing ya, udah banyak. udah paling itu aja. Nah, tadi kan kakaknya bilang persaingan ya. Kan emang zaman sekarang banyak coffee shop yang baru buka lain apa kedai-kedai lainnya. Coba gimana sih kakak-kakak ini yang bikin ngebedain kafe ini sama kafe-kafe lainnya? Keunggulan dari kedai ini tuh apa? Ya ada. Jadi kalau untuk keunggulan kita tuh di sini, di sekitar sini, radius sini tuh nggak ada yang open space. Kita pakai konsep open space seperti ini, ya kan, bisa aja kita tutup semua karena menghindari hujan gitu. Tapi bagi kita ini adalah konsep gitu, ada kekurangan, ada kelebihan. Gitu. Jadi ketika kita buka open space, udara masuk, cahaya matahari masuk, kemudian teman-teman kalau malam juga bisa melihat bintang gitu. Kita memang menciptakan konsep yang seperti itu. That's why kalau dibilang saingan di sini sepertinya nggak ada yang open space gitu. Bahkan kalaupun ada open space itu di daerah Margonda, Enako, ya kan, kayak interaksi gitu. Jadi
Kalau untuk di sini, saya lihat rata-rata di sini tuh warung kecil, kemudian ada pun kafe tapi indoor gitu. Jadi orang rokok yang pengen punya tempat untuk bebas mereka ngerokok tanpa ada di smoking area, inilah cocok gitu. That's why ketika kita buka dari hari pertama sampai saat ini, banyak yang akhirnya cocok di tempat dan konsep kami. Di open space ya. Kalau untuk ngepromosiin kedai ini pakai media apa aja? Kalau untuk promosi kita banyak sebenarnya, dari Instagram, kemudian TikTok, ya masing-masing kita ngepost, ya kan. Kemudian dari pelanggan juga kita sediain di mana ada menu-menu yang kita promosikan gitu. Tapi syaratnya harus diupload gitu ke sosial media, kemudian diupload ke TikTok. Bahkan ada beberapa influencer dan food blogger yang datang ke sini memang untuk mereview makanan kita. Dan alhamdulillah semuanya positif gitu ya. Semuanya positif, melihat dengan tempat yang ada, konsep yang ada, ya kan. Kemudian teman-teman influencer juga saya banyak gitu. Jadi kita share dan saling support lah satu sama lain gitu sih. Boleh tahu kan nama Instagramnya apa? Instagramnya Kedai Babe _Depok. Nah sama nih kayak gini nih, kalian kan wawancara kita ya kan, nanti kita wajibin tuh follow. Ya enggak, itu bentuk promosi gitu ya enggak. Jadi dengan kamu butuh tugas ya enggak, kita dapat feedback juga dari support kalian. Seperti itu. Itu namanya marketing. Kalau kamu masih kuliah segala macam, ilmu-ilmu seperti itu tuh penting. Seperti itu. Oke, kalau strateginya untuk mempertahankan usaha ini gimana? Untuk strategi palingan kita orang datang itu pertama karena tempat ya, pertama tempatnya kalau udah bagus, terus lalu step ke selanjutnya makanan atau minuman. Strategi yang aku pakai sih cari info-info makanan yang lagi hype, aku bakal adain di menu, jadi otomatis orang-orang aku mau makan ini nih, akhirnya ke tempatku, jadi mereka bisa nyobain makanan yang lagi viral itu di tempat aku gitu. Strategi yang aku pakai itu sih. Jadi makanannya akan terus update. Terus sesuai dengan lagi yang hype ada. apa gitu ya, tren yang lagi viral apa, aku pasti adain, soalnya itu salah satu yang bisa bikin datang customer gitu. Ya, dan kita juga ada lomba, misalkan kayak lomba event-event ya kan, kayak lomba Mobile Legend, lomba PUBG atau apa. Kalian nih misalkan anak kampus suka ngadain lomba atau ada event tertentu dan mau kolaborasi dengan tempat kami ya kan, itu bisa gitu. Jadi kita nyediain tempat, kalian punya kreasi dan inovasi untuk ngembangin event ataupun lomba ya enggak, kita bisa kolaborasi di sini. Iya, kita bisa menyediakan tempat. Jadi dari bentuk promosi dapat ya kan, strategi bisnis juga dapat, strategi marketing dapat, kemudian relasi. Kalian kan masih kuliah nih, nanti ketika kalian lulus kalian ngerti bahwa relasi itu sangat penting gitu. Pertanyaan selanjutnya ya Kak, apakah kakak-kakak di sini pernah melakukan inovasi produk atau layanan gitu selama ini ya, selama dari 2018 sampai sekarang mungkin? Inovasi ya itu tadi yang aku bilang, ditambahin menu-menunya, terus kita juga inovasi, kita pindah tempat dari dari ruko kedai yang kecil, ruko, akhirnya kita berinovasi pindah ke tempat yang open space yang sebesar ini. Itu kan sebuah peningkatan. Ya, jadi inovasi itu tercipta karena apa? Karena evaluasi. Gitu ya. Jadi sebelum evaluasi kita kan pasti dikoreksi nih. Dari konsumen, ya kan, dari teman-teman, dikoreksi, kemudian kita evaluasi. Dengan evaluasi, baru kita menciptakan apa? Inovasi. Ya. Karena apa? Karena tadi ada dikoreksi, baru kita inovasi. Setelah kita inovasi, kemudian hasil inovasinya diapresiasi, ya kan? Dengan apresiasi masyarakat, apresiasi pengunjung, itu menciptakan apa? Potensi yang mengembangkan tempat kita ini, gitu. Tempat kita jadi makin bagus, jadi makin improve, ya kan? Itu potensi. Setelah dapat potensi, apa sih yang dikejar? Prestasi. Itu. Jadi prestasi itu apa? Nanti dari akun-akun Depok official, ya kan, kayak Depok 24 jam, Info Depok, kita diapresiasi dengan apa? Prestasi-prestasi kita. Gitu, dari segi omset per harinya berapa, entah itu nanti masuk TV, itu kan suatu prestasi. Gitu. Jadi itu yang kita konsepkan dari tempat yang memang kita kembangkan. Gitu.
Tapi kak, mananya kita kan ini tuh pindahan yang di jalan apa sih? Rasa Mala. Rasa Mala dulu. Yang dekat komplek itu, udah yang di dalam komplek itu. Bukan, ini di Jalan Rasa Mala. Jalan Rasa Mala Raya di sini. Dekat Mahakam, Stadion Mahakam. Stadion Mahakam. Ah, Ya itu di situ dulu. Sering itu kan. iya kita sering itu. Nah, kita tadi kan kita sempat ngomongin inovasi ya kayak. Iya. Kita kan sering lah pas itu nongkrong di situ kan, karena ada colokan itu kan penting ya buat anak Iya. kuliahan kan, wifi. Nah, tapi kan kita udah beberapa kali juga nongkrong di sini. Nah, yang kita lihat tuh mungkin colokannya mungkin dalam kedepannya apakah itu bisa diinovasikan lagi atau gimana gitu. Pasti. Memang saat kita lagi proses untuk pemasangan itu semua. Karena kan di sini beberapa kali kalau kalian sering nongkrong masih ada minus-minusnya nih. Iya. Kayak tiba-tiba listrik kejepret dan segala macam. Karena kita sedang buat jalur kabel yang efisien gitu. Kedepannya pasti ada untuk colokan. Sekarang wifi juga sudah ada. Pasti kedepannya akan terpasang di sudut-sudut setiap sudut kafe kita. Mungkin nextnya bagaimana proses pelayanan dilakukan dari awal hingga akhir. Proses Pelayanan, proses dari customer data sampai pulang mungkin harus apa gitu nggak? ya, kalau untuk pengunjung datang ya dari pintu masuk langsung disambut sama waiters kita. Pertama mereka mau duduk di mana, tapi mereka akan langsung diarahkan ke kasir terlebih dahulu. Karena untuk ya di sini mesennya langsung di kasir, payment, lalu nanti akan diarahkan sama waiters untuk duduk di mana dan diantarkan makanan dan minumannya sama waiters. Nah, untuk pelayanan waiters sendiri kita udah punya SOP tersendiri. Alhamdulillah sudah berjalan baik ya, Kanita, Mas Daud, kan 5S sih, senyum sapa salam semua udah mereka Betul, lakuin. itu sudah sangat terlaksanakan. Alhamdulillah. Merasa lama banget ketika first time datang ke sini. Iya, harus wajib gitu. Karena dari keempat founder di sini yang paling bawel masalah pelayanan aku. Aku kemanapun aku pergi ke kafe manapun pasti yang aku cari pelayanan dulu. Even itu nanti kafenya nggak enak, makanannya tiba-tiba ada case terjadi sesuatu, tapi kalau pelayanannya baik semua bisa tertutup. Kayak gitu. Kayak aku lebih menekankan di pelayanan. Ya, dari pelayanan tadi itu seberapa penting sih kak peran pelayanan pelanggan dalam usaha ini? Wah, penting banget nomor satu bagi aku. Bagian depan tuh waiters sama kasir bar itu penting banget. Mereka wajib yang tadi aku bilang 5S gitu. Apapun kendalanya, misalnya yang salah dari bagian dapur, wah dapur kurang apa nih, apa nggak, misalnya pesan menyemek ternyata nggak ada kerupuknya, itu yang minta maaf bukan pihak dapur tapi anak-anak di depan, karena mereka adalah wajahnya kedai babeh di depan gitu. Aku selalu briefing mereka berkali-kali, yang paling terpenting adalah ramah. Walaupun itu bukan kesalahan kami, misalnya ada force major kayak tiba-tiba ranting jatuh nimpa, itu kita yang minta maaf semuanya. Jadi penting banget, itu nomor satu, karena wajahnya kedai babe adalah mereka. Yang terakhir, harapan kakak untuk kedepannya untuk usaha ini, untuk kedai ini. Harapannya, alhamdulillah nih ya, beberapa bulan ke depan kita bakal terwujud. Karena kedai babe akan buka cabang di Bandung, di Jakarta Pusat, di daerah Tangerang, itu akan segera. Nah, yang paling sebentar lagi launching itu di daerah Bandung, di Buah Batu, depan kampus Telkom University. Gitu. Itu harapan dan target kita di tahun ini. Tadi kan awalnya pertama buka kedai ini karena gabut aja kan, iseng-iseng. Itu tuh modal awalnya tuh berapa sih kak? Gede apa enggak gitu? Mas founder, Mungkin Buka awal di flashnya tempat aja awal sih. ya? Ya dibilang lumayan lah, ada nominalnya segitu. Jangan range aja. Range-nya itu sekitar di bawah 20. Apa gitu? Gerobak, stand lah, stand, kompor, terus intinya peralatan perintilannya, kurang lebih itu, sama apa namanya, tenda, Oh, berarti pertama kali buka bukan di ruko kak? buka, Pinggir jalan. Pinggir Pinggir jalan jalan. aja. Gerobak. gerobakan. Sekian kak, terima kasih banyak atas sambutannya.
Kakaknya juga ramah banget. Iya. Makasih banyak. Bener-bener kakaknya, waitersnya sangat ramah. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata dari kami berempat. Boleh ada masukan nggak? Oh boleh. Boleh. Silakan Kak. Kalian kan manajemen bisnis ya? Iya. Kita basicnya berempat nggak ada yang manajemen bisnis. Gitu. Saya harap kalian lulus bukan jadi pekerja, tapi buka lapangan pekerjaan. Gitu. Untuk bertahan di Indonesia di era sekarang, jadilah entrepreneur. Ciptain lapangan kerja, even itu cuma gerobakan. Kita dari mulai gerobak sampai ke kafe yang seluas 500 meter ini, semuanya Bahkan bertahap mau kok. buka cabang sekarang. Iya, alhamdulillah. Bahkan dari nggak punya karyawan sampai alhamdulillah sekarang kita udah ada 7 karyawan. Saya harap kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi bisa nerusin tongkat estafet kita berempat. Nantinya bisa buka kafe, kita nggak pernah ngajak saingan kok. Kalau misalnya kalian buka kafe juga, malah kita bentuk support ya Mas. Iya. Sering banget. Bahkan Karung Taruna di sini aja mau buka kafe juga, kita support. Jadi sesama entrepreneur pasti kita saling support. Itu aja sih dari saya. Makasih banget ya Kak udah memotivasi kita banget. Ya udah, makasih udah bantuin tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.